bisa mendengar saya bisa menangkap bagaimana Mbak Angelita ingin mengutarakan kesedihan. Cerita aja ya. Jangan, nggak boleh. Ini apa? Apakah dia sosok pribumi atau sosok Belanda atau orang Belanda? Udah, nggak usah nangis. Ditinggal ibu. Ya. Mama. Ya. Mami. Malam ini, tim penelusuran urbanlegend.id kembali mendatangi sebuah tempat yang sangat angker. Konon, dulu ini adalah bekas bangunan dari pabrik pemintalan kapas di era kolonial Belanda. Kemudian beralih menjadi pabrik gula dan sampai sekarang bertahan. Banyak orang sekitar yang menemui makhluk-makhluk halus yang tidak kasat mata di tempat ini dalam berbagai rupa. Salah satu yang terkenal dan paling sering ditemui masyarakat adalah sosok berwujud ular besar. Tidak jauh dari tempat ini ada sebuah jembatan. Di sana sering terjadi sebuah peristiwa mistis yang menimbulkan kecelakaan dan mengancam keselamatan masyarakat. Pernah ada cerita beberapa orang yang sedang mencari ikan di sana tiba-tiba mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Dan malam ini tim penelusuran Urban Legend bacaini.id mencoba untuk membuktikan, mengetahui apakah benar ada makhluk-makhluk seperti yang diceritakan oleh masyarakat. Dan apakah mereka benar-benar mengganggu keberadaan manusia yang beraktivitas di sini? Ikuti perjalanan penelusuran tim Urban Legend bacaini.id di kawasan pabrik Kandat. Malam ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Mbak Dewi. Beliau akan menjadi relawan, menjadi mediator dalam acara ini untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk yang mendiami tempat ini. Tadi kita sudah mengkondisikan bagaimana kemudian Mbak Dewi ini pada akhirnya benar-benar bisa dimasuki oleh sesosok roh yang itu menjadi perwujudan sebuah atau seorang kuntilanak. Masyarakat sekitar juga sempat menyebut bahwa tempat ini juga dihuni oleh kuntilanak yang konon berwujud sebagai noni-noni Belanda. Kita akan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini, apa yang masuk di dalam raga Mbak Dewi ini, dan kita akan mencari tahu, mudah-mudahan dengan kita mencari tahu, siapapun yang ada di sini juga akan merasa ikut terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi, ya. Sehat? Alhamdulillah. Iya. Mbak Dewi, malam ini kita akan mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di sini, yang boleh kita tahu namanya Mbak Dewi, Mbak yang akan masuk di sini nanti kira-kira. Tadi kan kita sudah sempat berkomunikasi, berkontak dengan dia dan disebut sebagai noni Belanda. Apakah Mbak Dewi siap? Siap. Untuk bisa menjadi mediator? Baik teman-teman,
kita akan mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sini melalui perantara Mbak Dewi ini. Sekali lagi, kita tidak memiliki tujuan buruk, tidak memiliki tujuan negatif, betul-betul hanya ingin untuk mendengarkan cerita. Sebenarnya apa yang sedang mereka rasakan dan apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Silakan Mbak Dewi. Yang masuk di Iya. saya Iya. itu sebenarnya Tante K alias kuntilanak. Tante G itu siapa? Kuntilanak. Kuntilanak. Iya. Dia dulu menempati di sini. Iya, enggak mau. Oke. Iya, Siapa dia Mbak Dewi? Apakah dia sosok pribumi atau sosok Belanda atau Sosok orang Belanda. Orang Belanda. sosok Belanda. Dia bernama Angelita Christiansen. Mm-mm. Dia di sini dicabuli, dia depresi, lalu dia gantung diri. Sebegitu menyedihkan yang dialami dia. Iya, Sejak kecil dia dicabuli. sudah besar. Oh, sudah besar dia dicabuli, depresi, meninggal di sini. Iya, gantung diri. Oh, gantung diri di sini. Kira-kira di tempat mana dia gantung diri? Apakah di sekitar tempat ini atau agak jauh dari tempat ini? Agak jauh dari Agak sini. jauh dari sini. Apa yang membuat dia menjadi tidak tenang di alam sana sehingga kemudian sering disebut masyarakat sering mengganggu warga di sini? Karena dia gantung diri, jadi nggak bisa disempurnakan. Oke. Jadi setiap arwah yang tidak meninggal dengan tidak wajar butuh waktu, butuh upaya untuk menyempurnakan itu. Itu. Baik. Kira-kira proses apa yang akan kita lakukan sehingga kemudian kita bisa berkomunikasi dengan Mbak Angelita. Mbak Angelita ini. Dia hidup di era zaman Belanda, di era kekinian atau di era berapa, Mbak? Kayaknya dulu banget Hmm. dia. Bisa digambarkan mungkin perawakannya seperti apa? Apakah tinggi, besar, atau cantik, atau apa? Dia cantik, rambutnya pendek sebahu. Oh, rambutnya pendek sebahu. Warnanya pirang, rambutnya pirang. Rambutnya pirang. Ya, dia pakai gaun Belanda Oke. itu. Baik. Sebenarnya apa yang ingin dia sampaikan sehingga melalui Mbak Dewi ini tentunya? Dia Apa yang mau- ingin dia ceritakan? Apa yang dia ingin curhatkan kepada kita? Dia mau apa? Mengutarakan zaman dulu, Oke. apa ya? Menceritakan yang dialami dia dulu. Gitu. Melalui perantara Mbak Dewi. Iya. Dia mau masuk? Oke. Dia mau masuk? Oke. Jadi teman-teman, ini sedang mulai prosesi bagaimana sosok Angelita ini akan masuk ke raga Mbak Dewi. Nanti kita akan bisa eksplor lebih dalam dengan beliau. Silakan Mbak Dewi. Baik. Mbak Angelita. Mbak Angelita. Mbak Angelita bisa mendengar saya? Mbak Angelita bisa mendengar saya? Oke, saya bisa menangkap bagaimana Mbak Angelita ingin mengutarakan kesedihan. Mbak Angelita ingin mengutarakan apa yang menimpa Mbak Angelita semasa hidup. Oke, Mbak Angelita, tenang dulu.
Oke, Mbak Angelita, perkenalkan, kami dari tim Urban Legend bacaini.id ingin mengetahui, ingin mendengar apa yang Mbak Angelita rasakan, apa yang Mbak Angelita alami kepada kita semua. Tentunya kita berharap bisa membantu sebaik-baiknya apa yang bisa kita lakukan untuk Mbak Angelita. Bisa diceritakan Mbak Angelita, seperti apa kehidupan Mbak Angelita di masa lampau? Silakan kalau ada yang mau diutarakan Mbak Angelita. Ini apa? Ya. Ya. Ini Mbak Angelita, benar? Benar saya sedang berbicara dengan Mbak Angelita? Aku cantik. Cantik. Mbak Angelita sangat cantik malam ini. Ya. Mbak Angelita, apa yang Mbak Angelita alami di masa lampau? Keluar. Cerita. Dia nggak mau rame-rame. Oh begitu. Oke. Oke. Intinya wes intinya. Ya kira-kira apa yang sepanjang Mbak Dewi bisa tangkap, apa yang pesan yang ingin dia sampaikan kepada kita? Dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi Tidak mau rame-rame. iya, Oke. tidak mau rame-rame. Tidak mau banyak orang. Oh, Ditanya masnya loh. Selamat malam. Siapa namanya? Siapa namanya? gak punya nama. Gak punya Nggak nama. punya nama. Hmm. Umur berapa tuh? Umur berapa? Gak tahu. Gak tahu. Nggak tahu. Kamu laki-laki atau perempuan? Perempuan, Hah? perempuan, Perempuan. Cantik? cantik. Cantik. Namanya siapa? Gak punya. Oh, enggak punya. Di sini sama siapa, Dek? Udah nggak usah nangis. Ditinggal ibu. Iya. Mama. Iya. Mami. Mami. Siapa? Tahu. Nggak tahu. Kok bisa di sini ditinggal Mami, gimana ceritanya? Aku dibawa Siapa yang bawa? orang besar. Orang besar. Banyak. Banyak. Hmm. Terus Aku diseret. diseret. Terus diapain? Nggak. Diapain di jahat ya mereka? Iya. Disiksa. Dipukul. Kepalanya. Kepala. Dipukul kepalanya. Kenapa kok dipukul? Nggak tahu. Orangnya besar-besar. Banyak. Temennya banyak di sini juga. Matinya kenapa tadi? Meninggalnya? Nggak tahu. Mama papa kemana? Nggak tahu juga. Sekarang tinggal di sini. Aku ikut tante. Jangan. Ikut tante ya. Jangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tante milik Nggak boleh. saya. Adik tinggal di sini ya. Yang tenang. Tante. Masih sakit? Nggak apa-apa.
di sini nanti tante doakan dari rumah. Aku tante. Jangan, nggak boleh, beda tempat ya. Udah ya, kembali ya. Kembali. Sampun Gi. Ya, kita kan sudah tahu, sudah sudah mendengar ceritanya seperti apa. Kita ikut bersedih, kita ikut mendoakan. Mudah-mudahan siapapun yang melakukan itu kepada adik mendapat balasan yang setimpal. Ya, Sakit. Ya. Pun nggih, mantuk nggih. sudah ya. Pun. Pun. Ya. Bali. Bismillah. Terus. Ya. Ya. Ini tadi ternyata di tengah kita berusaha untuk berkomunikasi dengan arwah yang bernama Angelita, tiba-tiba ada sosok lain berupa anak kecil perempuan yang masuk ke dalam tubuh mediator Mbak Dewi kita. Nah, tadi dia sempat menceritakan bagaimana pada masa lalu dia diseret oleh banyak orang bertubuh besar, dibawa ke tempat ini, kemudian dipukuli. Bismillah. Dia terus menyampaikan kesakitan pada bagian kepala, yang itu diduga menjadi penyebab anak kecil ini meninggal dunia. Dan dia tadi terus berusaha untuk memanggil-manggil dan mencari nama ibunya, tapi tidak pernah ketemu. Dan alhamdulillah dia sudah bisa berhasil kita keluarkan dari tubuh Mbak Dewi. Dan kita doakan mudah-mudahan siapapun yang ada di sini, termasuk arwah anak kecil itu tadi, bisa tenang di alamnya. Malam ini kita sudah menuntaskan perjalanan menelusuri sebuah pabrik angker di Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Kita tadi sudah mencoba juga untuk berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sini melalui mediator kita, dan sedikit banyak kita sudah bisa menangkap cerita apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Sayangnya, makhluk yang mencoba untuk masuk ke dalam tubuh mediator kita berganti-ganti. Mereka seperti seolah-olah mendapat kesempatan untuk ingin menyampaikan kepada kita apa yang mereka alami di masa lampau. Ada kisah anak kecil yang disiksa hingga kemudian meninggal dunia. Ada juga kisah seorang noni Belanda yang belum tuntas kita dengarkan ceritanya, dirasuki oleh makhluk atau arwah yang lain. Tempat ini benar-benar angker, tempat ini benar-benar menakutkan dengan banyak sekali makhluk astral yang tinggal di sini. Siapapun mereka, kita berharap semuanya akan bisa tenang di alam masing-masing. Siapapun yang meninggal dunia di masa lampau bisa diterima
di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Kedatangan kita juga tidak ingin mengganggu mereka. Kita berharap semuanya menjadi makhluk yang bisa saling menghormati dan berdampingan. Ikuti terus perjalanan penelusuran Urban Legend bacaini.id di tempat yang lainnya, dan selalu ingat, waspadalah, karena ada makhluk tak kasat mata di sekitar kita.